Hello, welcome back to Barbary Sport. Maaf, salah opening. Welcome back to Mr. M di sini. Oh iya ya, bagi kalian yang belum menonton episode 1, lebih baik menonton episode 1 terlebih dahulu ya, supaya paham mengenai alur cerita film kali ini. Gimana kabar? Masih tetap beban keluarga? Ya salam. Masih lah ya, gak apa-apa, lanjutkan. Kemarin sampai mana nih episode satunya? Oh ya, kemarin diketahui ada karakter misterius yang sedang melakukan eksperimen aneh terhadap tikus. Dan dapat dilihat tikusnya menjadi sangatlah kuat setelah meminum cairan khusus. Siapakah karakter misterius itu dan untuk apa eksperimen itu? Welcome to episode 2 Arcane. Penasaran? Kalau penasaran seperti biasa, pasang posisi rebahan, siapkan headset, dan caw ke alur ceritanya. Let's go. Penikmat film. Dan kali ini kita diperlihatkan dari sisi pemilik kamar yang dicuri oleh V dan Powder. Pria itu bernama Jace. Setelah ia mencoba membuka pintu yang dikunci oleh Milo, batu biru itu meledak dan membuat Jace pingsan. Lalu ia bermimpi saat bersama ibunya, ia diselamatkan oleh seseorang penyihir yang tidak diketahuinya rupa dan namanya. Di kota Piltover, sihir itu adalah hal yang tabu guys. Namun Jace ia kini melihat dengan kedua mata kepalanya sendiri bagaimana sang penyihir menggunakan sihirnya untuk meneleport ia dan ibunya ke tempat yang lebih aman. Dan film pun dimulai. Setelah ia terbangun, ia diinterogasi oleh Bapak Enforce yang juga terlihat di episode 1 serta asisten dewan yang bernama Victor. Diketahui bahwa Jace ternyata menggunakan bahan-bahan ilegal yang tidak diperbolehkan oleh Akademi Piltover, seperti batu biru tadi yang bernama batu Arcane, yang mengakibatkan Jace dimasukkan ke penjara. Di penjara ia ditemui oleh salah satu dewan yang bernama Profesor Heimerdinger. Di sana ia dinasehati oleh profesor untuk tidak bereksperimen dengan bahan-bahan yang berbahaya. Namun Jace meyakinkan bahwa ia hanya ingin membuat sihir dengan bantuan teknologi. Seketika profesor pun menyangkalnya dan menasihati Jace kembali agar saat sidang tidak menyebutkan hal tentang sihir, agar tidak mendapatkan hukuman yang berat. Kembali ke sisi V. Di sana ia beserta teman-temannya sedang bersembunyi atas utusan Vander. Dan di sini terlihat juga bakat Powder yang ahli dalam menembak. Namun tak disangka, Powder melihat orang-orang Zuan sedang diinterogasi oleh Enforce dan tiba-tiba salah satu orang itu dilempar ke arah persembunyian Powder dan kawan-kawan. Hey guys, you should see this. Search them. Seketika para enforcer itu mulai menggeledah mereka. Saat akan digeledah, tak beruntungnya mereka bahwa Powder membawa Arcane milik Jace yang mau tidak mau akhirnya V melawan para enforcer tersebut dan mereka semua mulai kabur. Dan beruntungnya mereka berhasil kabur dari kejaran enforcer. Over here. Di sisi lain, warga Zuan mulai tak terima gangguan dari enforcer.
dan meminta Vander sebagai pemimpin untuk memutuskan perang kembali kepada mereka. Namun sikap Vander tak memuaskan mereka, yang dimana Vander tidak ingin adanya perang dan korban nyawa kembali. Lalu beberapa orang yang tak terima oleh sikap Vander keluar dari barnya. Sementara itu Vi melihat tingkah laku aneh dari Eko, yang langsung saja Eko memberitahu bahwa Vander mempunyai kesepakatan dengan Enforcer. Lalu pengadilan Dewan Akademi dimulai, yang dimana di sini Jess akan diadili atas dugaan penyalahgunaan batu arcane, guys. You are accused of illegal experimentation. Di sini Jess meminta pengampunan kepada para dewan, dibantu dengan sponsornya yaitu keluarga Caitlyn, temannya saat di kejadian pengeboman. Namun dengan begitu banyaknya tekanan, akhirnya Jess pun mengatakan kebenaran bahwa dia ingin membuat magic dengan teknologi untuk membantu peradaban Piltover kelak. Namun Profesor Heimerdinger menolak untuk adanya proyek tersebut, sebab dirinya lah saksi bisu keganasan magic di zaman dahulu karena ia berusia lebih dari 300 tahun. Singkat cerita, awalnya Jess akan dihukum pengasingan, namun karena adanya saran dari Prof. Heimerdinger, yang dimana Jess akan dikeluarkan dari akademi. I move that Jace be summarily expelled from the academy. But he is never to set foot on academy grounds again. Lalu dapat dilihat di sini salah satu Enforce melakukan perjanjian dengan orang misterius di episode pertama. Enforces itu bernama Marcus. Pria misterius itu menjanjikan 4 anak pencuri di sisi asisten dewan. Di lain tempat, Victor terlihat ia mulai tertarik dengan eksperimen si Jess, dan diam-diam ia mencuri buku tentang arcane dari profesor. Lalu orang misterius tadi mulai menguji cobaan penemuannya kepada bandit yang di episode 1 yang akan mencuri rampasan milik Jace. It's time to let the monster out. Pasukan Enforce juga mulai masuk kembali di toko Vander. Ia mulai mengancam Vander untuk melakukan penggeledahan di ruang bawah tanahnya. Vander pun mengizinkan mereka tanpa perlawanan, namun diam-diam ia menekan tombol alarm siaga untuk anak-anak. Dan di saat Enforcer itu datang, anak-anak di bawah sudah aman dan bersembunyi di atas ruangan. Di sini Powder sempat akan jatuh, namun ia dapat menahan diri sehingga tidak ada yang ketahuan di sana. Setelah itu Vander pun turun dan mengajak Vi dengannya ke suatu tempat, yang dimana tempat itu adalah jembatan bekas perang antara Zuan dan Enforcer. Di sana Vander menceramahi Vi untuk berperilaku tetap dingin dan ingat bahwa dirinya lebih kuat dari siapapun. Di lain sisi, Jess yang hendak akan bunuh diri dihentikan niatannya oleh Victor. Victor mengatakan bahwa ia mulai tertarik dengan eksperimen yang dibicarakan oleh Jace. Awal-awal Jace mengira bahwa Victor datang hanya untuk mengejeknya. Namun Victor meyakini bahwa dirinya sangat ingin juga membuat suatu hal yang baru, yang dimana basicnya dia terlahir dengan kaki pincang dan berasal dari kota Zuan, dan ia tak mau dianggap remeh. Dan mereka pun mulai setuju. Di sisi Enforcers, Marcus sedang dimarahi oleh atasannya karena bertindak seenaknya dengan menggeledah ruangan Vander. Namun tak disangka ada surat yang masuk dari Vander, namun sudah jelas itu bukan Vander yang mengirimkan, melainkan Vi, dan episode 2 pun selesai. Apakah Vi akan menyerahkan diri ke Enforcers? Bakalan menarik nih. Dan apa yang akan dilakukan oleh Vander selaku ayah angkatnya ketika Vi akan menyerahkan diri ke Enforcers? Penasaran? Lanjut di episode 3 Arcane ya. Bye-bye, jangan lupa subscribe juga supaya channel ini bisa menghibur kalian semua. See you di next film, bye-bye.